Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Sahabat-sahabat pejalan kehidupan, jumpa kembali dalam channel Pejalan Kehidupan. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan yang luar biasa. Sehingga kita masih bisa kembali berjumpa dalam channel Pejalan Kehidupan. Baik, untuk hari ini sahabat-sahabat Pejalan Kehidupan, judul yang kita angkat adalah tentang istinja lahir dan batin. Nah, judul ini diangkat karena ada penyampaian dan masukan dari salah satu dosen terbaik UIN, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Beliau memberikan masukan bagaimana kalau channel Pejalan Kehidupan ini mengangkat satu tema ini, yakni beristinja secara lahir dan batin. Jadi kita melakukannya lahiriah dan batiniah. Kenapa demikian? Karena istinja ini sangat penting. Boleh dikata adalah fondasi untuk beribadah. Kenapa? Ketika kita sholat, kapan istinja kita tidak betul, alias tidak syah, tidak bagus, tidak bersih, maka jangankan sholat, wudhu pun kita tidak bagus, tidak syah. Nah, kalau wudhu tidak bagus, otomatis sholatnya juga tidak sah. Seperti itu logika berpikirnya. Baik, untuk istinja lahir itu pertama-tama kita harus pahami dulu secara lahir itu bagaimana kita dalam beristinja itu atau membersihkan setelah kita buang hajat itu bersihnya kotoran dan hilangnya bau dan warna. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita beristinja itu belum memenuhi persyaratan bersih, hilangnya bau dan warna, maka belum dikatakan beristinja secara lahir. Karena kalau kita beristinja asal sekedar beristinja, apa bedanya kita dengan binatang? Gitu. Jadi kita harus pahami beristinja lahirnya itu betul-betul kita melakukan sesuai dengan syariah. Karena apa dasar hukumnya dalam Al-Quran dijelaskan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan, ada lelaki yang membersihkan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Itu. Di ayat lain Allah menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan membersihkan diri. Nah, ini dalil yang harus kita pegang, bahwa sesungguhnya beristinja lahir di dalam agama itu ada dalilnya, yaitu Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, yang selalu bertaubat, membersihkan diri. Baik, adapun prakteknya itu, sahabat-sahabat pejalan kehidupan itu harus paham betul. Tidak sekadar hanya mengamalkan sebegitu saja. Jadi itu ketika kita istilahnya cebok, pertama itu betul-betul dari sini. Kita gosok dari sini sampai sini. Jadi parangan itu betul-betul bersihkan. Jadi betul-betul bersih betul. Kapan dikatakan bersih? Ketika kotorannya itu hilang baunya dan warnanya. Nah, adapun alat yang kita pakai ada dua yang disyariahkan. Pertama air yang bersih dan suci dan mensucikan. Yang kedua bisa menggunakan batu ketika tidak ada air. Dan bisa juga kedua-duanya, artinya kita pakai batu sekaligus bisa juga pakai air. Jadi kalau kita menggunakan air seperti biasa menggunakan air pakai timba, kalau pakai batu minimal 3 batu. Jadi kita harus melakukannya dengan 3 batu. Atau kalau tidak ada batu, yang ada cuma batu besar, dengan 3 posisi atau 3 sisi. Jadi kita balik sisi kanan, sisi kiri, maupun atas, seperti itu. Betul-betul bersih.
Bagaimana halnya dengan kita pakai tisu atau tisu basah? Itu boleh, dibolehkan secara syariah. Kenapa? Karena termasuk hal yang bersih, kecuali hal-hal yang tidak dibolehkan seperti menggunakan makanan. Dan dalam hadis juga dijelaskan ketika Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya untuk mengambil batu 3, ternyata dari 3 ini ada 1 kotoran binatang. Rasulullah menyampaikan ini tidak dipakai, ini najis. Kenapa ya Rasulullah? Ini bukan batu, tapi kotoran binatang yang kering. Jadi Rasulullah SAW menggunakan batu, disuruh cari batu. Jadi begitu. Jadi prakteknya itu kita menggunakan batu 3, kalau bisa pakai air. Tapi kalau tidak pakai air seperti itu. Tapi lebih bagusnya sebenarnya kita menggunakan air pada hakikatnya, karena air itu membersihkan. Itu. Jadi secara lahiriah kita prakteknya tadi itu, misalnya lubang dubur kita bersihkan pakai batu 3 kali, bersih. Kalau air kita cebok betul-betul cebok, dengan prakteknya betul. Misalnya tadi sini kan berparangannya seperti itu. Setelah kita rasa bersih, tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi warnanya, betul bersih. Itu secara syariahnya. Adapun secara batinnya, itu perhatikan sahabat penjelang kehidupan. Kenapa? Karena ini sangat penting. Jangan sampai kita mengamalkan satu ajaran agama kita hanya sekedar lahiriahnya saja. Batinnya perlu. Kenapa? Dan itu sangat penting dalam membersihkan isi dalam diri kita. Oke. Adapun secara batin itu seperti ini. Jadi kita ketika membersihkan itu usahakan kita kasih masuk kita punya jari kiri, tangan kiri jari tengah. Jadi kita masuk sekitar sini, kita putar di dalam dubur kita bersihkan, kita tarik keluar pelan-pelan. Betul-betul bersih. Kita ulang 2-3 kali, kita nyatakan betul-betul bersih di dalam. Kita cebok, betul-betul bersih, dan kita cebok. Batinnya di sini bagaimana? Batin di sini kita setelah kita betul-betul menyatakan ini sudah bersih, sudah tidak ada bau, tidak ada lagi sedikit pun warnanya, kita isi zikir. Jadi batinnya itu kita isi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Jadi kita isi zikir la ilaha. Kenapa zikir la ilaha illallah? Karena zikir ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya di channel ini adalah zikir pelindung sekaligus benteng. Nah, kita tidak tahu dari mana arahnya syaitan, iblis dan sebagainya yang mau merusak kita, bisa saja lewat dubur. Jadi kita tutup zikir la ilaha illallah untuk membentengi diri kita. Itu tujuannya, supaya kita betul-betul bersih lahir dan batin. Sahabat-sahabat perjalanan kehidupan, sungguh penting kita betul-betul beristinja lahir batin seperti itu tadi. Kalau memang ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat komentar, kita akan bahas atau saya hubungi sendiri secara pasti untuk bisa memberikan penjelasan yang sebenarnya. Karena ini penting sekali. Karena itu tadi saya ulang, ketika kita beristinja lahir dan batin tidak betul, maka jangan harap sholat kita betul. Kenapa? Ibarat kata kita masih kotor, disuruh wudhu, betul-betul belum bersih, wudhu, sholat. Bagaimana perasaannya? Kita manusia biasa saja. Ketika ada orang datang masih ada bau busuk atau lain-lain rasanya, pasti kita tidak enak. Seperti itu. Jadi sahabat-sahabat jalan kehidupan, ini penting sekali dalam beragama kita. Kenapa? Karena ketika istinja saja tidak benar, maka khusyuknya sholat pun tidak benar. Maka sahnya sholat itu juga tidak benar. Seperti itu. Baik sahabat-sahabat pejalan kehidupan, mungkin ini bisa saya sampaikan untuk siang ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan bagi saya pribadi. Semoga Allah berikan rahmat dan kasih sayang untuk kita semua. Saya tutup temuan di channel sahabat pejalan kehidupan. Semoga ada manfaat. Adanallah iyyakum ajmain billahi fi sabilil haq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.